Penggemar sepak bola dunia dibuat termangu oleh fenomena Tanjung Verde yang tak terhentikan hingga fase knockout pemisah, sementara duel kelas dunia Argentina kontra Mesir juga akan Portugal menghadapi Spanyol akan tersaji di babak 16 besar. Nanti kita akan langsung membahas strategi, tensi dan juga rekor para legenda hidup di gelaran Piala Dunia 2026 kali ini. Kita simak analisis mendalamnya bersama dengan The Living Legend, ada Coach Kurniawan Dwi Yulianto. Coach, terima kasih bergabung bersama kami. Ya, Coach, Tanjung Verde ini tak henti-hentinya membuat kejutan, tak terkalahkan di fase grup, merepotkan tim-tim kayak pengalaman sekelas Spanyol, Uruguay, juga menahan juara bertahan Argentina, bahkan hingga extra time. Ini apa yang membuat penampilan Tanjung Verde ini begitu impresif? Ya, kalau kita melihat penampilan Tanjung Verde, tentunya kita diajarkan bagaimana bahwa sepak bola ini bukan sekedar matematika ya. Tapi lebih daripada itu, mereka mengajarkan bagaimana tentang fighting spirit untuk tidak menyerah, dan yang pasti adalah mereka memainkan sepak bola secara dinamis. Mereka ketika berhadapan dengan Spanyol menggunakan formasi yang berbeda, kemudian sangat mengejutkan juga di pertandingan lawan Argentina. Tadi mereka tidak memakai 5-4-1 atau formasi bertahan, tapi benar-benar memberikan perlawanan dengan agresivitas mereka. Mereka mampu menyulitkan Argentina, bahkan Argentina kebobolan 2 gol dengan open play. Ini sesuatu yang sangat luar biasa menurut saya, dan statement dari posisinya sendiri sangat tegas bahwa Tanjung Verde tidak hanya mempertontonkan sepak bola, tapi mau memperlihatkan kepada dunia bahwa negara kecil tapi punya kualitas pemain yang luar biasa, bisa bermain dimanapun di dunia dan pulang dengan kepala tegak tentu. Iya, dan Argentina juga tampaknya harus bersusah payah menundukkan Tanjung Verde. Apakah memang Argentina saat itu di laga kemarin terjebak di pola serangan yang itu aja, monoton, khususnya menghadapi blok-blok rendah dari Tanjung Verde ini, Coach? Ya, saya rasa mereka juga tidak menyangka atau tidak berekspektasi bahwa Tanjung Verde akan bermain secara agresif, karena beberapa kali pertandingan Argentina lawannya selalu bermain defensif, kemudian melakukan counter attack, kemudian dengan middle atau low block. Tapi yang dipertontonkan Tanjung Verde benar-benar tim yang punya kualitas, mereka bermain sangat agresif. Kemudian yang paling kita patut apresiasi adalah bagaimana Tanjung Verde sangat confident dengan bola, dan saya rasa karena memang Tanjung Verde pencapaian ini sudah lebih dari cukup dengan tampil 32 besar, makanya mereka tampil tulus dan lebih kepada pride mereka untuk membela negaranya. Iya, terlepas dari hasil impresif dari Tanjung Verde, kita juga tidak bisa menafikan dari rekor Messi dengan 20 gol di sepanjang sejarah Piala Dunia selama kiprahnya Messi ini. Apa rekor ini akan mustahil nantinya dipecahkan oleh pemain-pemain generasi berikutnya, Coach? Ya, Messi mencetak 5 Piala Dunia. Dia mencetak gol, hanya 1 kali Piala Dunia tidak mencetak gol, dan 20 gol tentunya ini menjadi pencetak gol sepanjang sejarah Piala Dunia. Tapi saya rasa ada kemungkinan bisa dipecahkan oleh Mbappe, karena kita tahu selisih Mbappe dan Messi saat ini hanya 2 gol, dan umur Mbappe masih memungkinkan untuk bermain 2-3 kali Piala Dunia lagi kalau dia konsisten dan tidak dihantui oleh cedera tentu. Baik. Coach, nanti di fase 16 besar juga akan siap menyajikan duel panas antara Argentina dan Mesir. Sejauh mana ketergantungan Argentina terhadap Messi dan juga Mesir terhadap Salah? Ya, kalau kita melihat memang Argentina tergantung kepada Messi, tapi perlu kita catat bahwa semua pemain mempunyai rasa hormat atau respect yang begitu luar biasa. Bahkan pelatih sendiri mengatakan memujuk Messi ketika coba untuk berhenti di tim nasional, memastikan bahwa Messi akan dibantu oleh pemain-pemain lain yang bekerja untuk dia, sehingga dia merasa begitu nyaman di tim nasional. Dan terbukti setiap ada bola yang ke Messi selalu menyulitkan lawan, dan ini menjadi titik kekuatan Argentina, dan mungkin agak sedikit berbeda dengan Portugal ya, dengan Ronaldonya kan. Dan kalau Mesir sendiri tentunya memang ketergantungan dari Salah, tapi kita tahu Salah sudah sedikit
sedikit menurun penampilannya dari top performer yang kita tahu, dan secara kualitas, secara individu memang Argentina saya rasa masih lebih unggul daripada Mesir tentunya. Baik, jika masing-masing Messi dan Salah di marking khusus man to man hingga mati kutu, siapa pemain bayangan dari masing-masing tim ini yang nantinya akan menjadi pembeda dan juga penentu kemenangan masing-masing tim? Saya rasa di Mesir masih banyak beberapa pemain yang sebenarnya kalaupun Salah tidak bermain masih bisa untuk berbuat sesuatu. Tapi kalau di Argentina, Messi adalah Messi, Messi tetap Messi, walaupun di marking beberapa pemain pun dalam 90 menit, seperti yang tadi kita lihat melawan Tanjung Priok, bagaimana dia bisa mencetak gol, walaupun di marking 2-3 pemain, ini yang membedakan Messi dengan pemain-pemain lain di dunia. Dia bisa berbuat sesuatu sendiri, walaupun ya mungkin kita lihat Messi mungkin banyak jalan kaki, tapi ketika ada bola sangat bahaya, dan ini yang membedakan Messi dengan pemain lain tentunya. Baik, prediksi skor Anda, Bung, Messi versus Salah? Melihat penampilan dari fase grup sampai sekarang, saya rasa Argentina akan unggul melawan Mesir. Unggul tipis, baik ya. Ada juga duel klasik, Coach, antara Portugal dan juga Spanyol. Seberapa intens tensi yang akan kita lihat bersama di lapangan nanti, di laga nanti? Ya, kalau Portugal melawan Spanyol, ini menurut saya terlalu dini ya. Harus ketemu di 16 besar gitu kan. Karena memang kedua tim ini banyak yang menjagokan akan melangkah jauh, tapi sayangnya harus sudah bertemu di babak 16 besar. Kalau melihat kedalaman squad, saya melihat Portugal lebih unggul ya, karena dengan kemewahan squad yang ada, baik first 11 maupun pemain penggantinya itu menjadi pemain penting atau pemain bintang di klubnya masing-masing. Tapi permasalahan di Portugal adalah mungkin untuk menekan rasa egonya ini masih sedikit agak bermasalah gitu kan. Jadi kekuatan di dalam timnya sendiri kadang-kadang tidak konsisten. Ini yang menjadi permasalahan di Portugal gitu kan. Sementara Spanyol banyak pemain muda, mereka bermain benar-benar as a team, dan ini salah satu keunggulan dari Spanyol. Iya. Lain materi pemain, lain pula terkait dengan coach masing-masing. Ada Luis de Vente dengan filosofi penguasaan bola tradisionalnya yang menggabungkan intensitas serangan yang lebih langsung ke depan, dan juga coach Martinez yang sering menggunakan formasi 3 back atau mungkin bahkan 4 back sesuai dengan kebutuhan strategi di lapangan. Bagaimana Anda melihat kedua pelatih ini? Ya, mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau Spanyol mungkin identik dengan ball possession-nya, dengan tiki-takanya, dengan short pass-nya. Tapi di Piala Dunia kali ini tentu yang menjadi catatan bahwa tren sepak bola sekarang ini tim yang menguasai bola sepenuhnya atau kontrol permainan belum tentu dengan mudah memenangkan pertandingan. Terbukti Spanyol bisa ditahan oleh Tanjung Priok di babak fase grup, dan ini menunjukkan, dan beberapa tim juga ketika mereka unggul di pole position tidak bisa menangkan pertandingan. Jadi di tren sepak bola di Piala Dunia, saya rasa tim yang lebih efektif dalam bermain, dalam memanfaatkan peluang, itu yang akan menang pertandingan. Sementara Portugal kita tahu kedalaman skuadnya luar biasa, kemudian attackingnya juga banyak variasi, tidak hanya mengandalkan Ronaldo, tapi di situ ada Bruno Fernandes, ada banyak pemain yang kualitas. Ini mungkin akan menjadi titik kekuatan Portugal. Hanya permasalahannya bagaimana konsistensi mereka dalam menerapkan game plan yang dilakukan oleh coach masing-masing, dan juga bagaimana menekan ego para pemain bintang di Portugal ini. Ini yang saya rasa menjadi agak sedikit menjadi kendala mereka dalam menangkan suatu pertandingan, karena terlihat dalam beberapa game gestur para pemainnya ketika temannya salah itu terlihat sekali kecewanya, dan ini tidak bisa terjadi di ajang sebesar Piala Dunia, apalagi bermain untuk negara. Gitu. Baik, coach, terakhir prediksi antara Portugal versus Spanyol ini. Berat ya, karena dua-duanya juga saya suka cara mainnya. Tapi ya harapan saya sih pengennya Portugal yang menang, jadi nanti bisa ketemu Argentina di final. Oh, Argentina, oke. Baik. Baik, terima kasih Coach Kurniawan Dwi Yulianto telah bergabung bersama kami di Prime Time News Metro TV. Salam sehat selalu.